Shalom saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian GP Grace Pangkal Pinang. Mari kita menyiapkan hati kita mohon pimpinan Tuhan sebelum kita belajar firman Tuhan hari ini. Kita awali dengan doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk anugerah dan pemeliharaan-Mu. Mohon hikmat-Mu memperlengkapi kami bila sebentar kami akan belajar firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita sampai pada pertanyaan ke-51 dari The New City Catechism. Apa manfaat kenaikan Kristus bagi kita? Jawabannya, Kristus naik ke surga secara fisik demi kita, sebagaimana Dia turun ke bumi secara fisik untuk kita. Dan sekarang Dia menjadi pembela kita di hadapan Bapa, menyiapkan tempat bagi kita dan memberi kita Roh Kudus-Nya. Dalam Roma 8 ayat 33 sampai 34 dikatakan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Bryan Chapell dalam tulisannya menyatakan bahwa kenaikan Yesus ke surga adalah penobatannya sebagai raja atas segala raja. Ketika Yesus naik ke surga, Dia menunjukkan bahwa Dia sudah menang atas maut dan melanjutkan kembali kedudukan dan otoritasnya atas seluruh dunia. Dia yang menciptakan dunia adalah Dia yang melanjutkan kembali pemerintahan atas dunia dengan kuasa firman-Nya. Dia menerima kembali jabatan raja yang sudah dimilikinya sebelum turun ke bumi. Ketika Dia tinggal di bumi, Yesus menyelesaikan tujuannya, yaitu karya penyelamatan manusia melalui ketaatan, kematian, dan kebangkitannya. Tetapi sekarang Dia telah naik ke surga. Dia adalah Tuhan atas segalanya. Dialah penguasa segalanya. Sehingga segala yang terjadi, Dia rancangkan untuk kebaikan orang-orang yang mengasihi Dia. Dan dengan kenaikannya ke surga, Yesus kini juga menjadi pengantara kita dari sebelah kanan Allah. Dia melanjutkan peran sebagai imam. Ketika kita bertobat dari dosa-dosa kita, ketika kita berdoa kepada Allah, maka dosa-dosa kita telah diselesaikan oleh Yesus. Dia bertindak sebagai imam untuk kepentingan kita dan sebagai pengantara kita agar Allah mendengarkan doa-doa kita. Yesus bukan saja bertindak sebagai raja dan imam bagi kita, Dia juga menaruh firman-Nya di dalam hati kita melalui pekerjaan Roh Kudus. Ingatlah bahwa Roh Kudus itu memberikan kesaksian tentang Kristus. Penyebab utama kita dapat memahami firman Allah bukan sekedar kita menguasai firman Allah, tetapi firman itu menguasai hidup kita adalah karena karya Roh Kudus. Roh Kudus yang diutus oleh Yesus sendiri. Dia yang membuka hati kita kepada Kristus. Ini berarti karena firman datang dari Kristus dan disampaikan pada kita melalui Roh-Nya, Yesus juga berperan sebagai nabi bagi kita dengan memberikan firman Allah agar kita dapat berjalan dengannya, mengenal Dia, dan memahami kasih karunia-Nya. Semua ini berarti bahwa dengan kenaikannya ke surga, Yesus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Dia mengatur situasi kita saat ini. Dia juga menopang kita dalam situasi-situasi yang kita alami. Dia memberikan firman-Nya di hati kita agar kita dapat mengatasi berbagai situasi yang kita alami. Dan bukan itu saja, sebagai nabi, imam, dan raja, Dia juga sedang menyiapkan masa depan kita. Segala sesuatu sedang diarahkan kepada tujuan ilahi-Nya. Yesuslah yang memerintah segalanya untuk mencapai tujuan yang sudah dirancangkannya. Sebagai raja, Dia sedang menyiapkan tempat bagi kita sebagai berkat Allah yang besar. Sebagai imam, Dia akan memastikan bahwa ketika kita
berdiri di hadapan tahta penghakiman, kita akan dibenarkan di hadapan Allah oleh tindakan pembasuhan darahnya. Dan akhirnya melalui Roh Kudusnya, Dia akan menyelamatkan semua orang yang menjadi miliknya. Dengan demikian, Allah melalui Roh-Nya akan menggenapi kehendak-Nya, bukan saja di dunia saat ini, tetapi juga dalam kekekalan. Jadi saudara, Yesus naik ke surga adalah Tuhan yang menjadi nabi, imam, dan raja yang sedang memerintah dalam kehidupan kita saat ini dan menyiapkan masa depan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.